saudara-saudara Nabi Yusuf ini tahu bahwasan Nabi Yakub begitu mencintai Nabi Yusuf, maka mereka berusaha membuat makar, membuat tipu daya untuk bagaimana menghilangkan Nabi Yusuf ini. Mereka berkatakan, laqad kana fi Yusufa wa ikhwati ayatul lisailin. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kita Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Saudara-saudaranya ini berkata, la Yusufu wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Benyamin, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini orang-orang yang lebih kuat. Inna abana la fi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita la fi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Wah, ini karena iri dengki seperti itu. Bapaknya seorang nabi dianggap sesat hanya karena iri dan dengki mereka kepada Nabi Yusuf. Karena inilah bahayanya iri. Walaupun nanti saudaranya bertobat, saudara-saudara Yusuf nanti bertobat, tapi inilah bahayanya iri dan dengki, hadirin jamaah sekalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasada, hendaklah kalian itu menjauhi hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kebaikan kita semuanya akan hancur, akan musnah hanya karena ada satu sifat dalam hati kita. Apa itu? Iri dan dengki. Dan ini yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya seorang nabi dibilang apa? Sesat. Padahal seorang nabi punya sifat maksum, dijaga oleh Allah. Nggak mungkin dia sesat. Tapi karena iri dan dengki mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana mereka membuat tuduhan kepada ayahnya sendiri. Maka mereka berkata, mereka bermusyawarah nih. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kemudian mereka katakan, bunuhlah Yusuf, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, atau buanglah dia di suatu tempat, yakhlu lakum wajha abikum, agar perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian. Jadi karena ayahnya ini sangat perhatian, sangat cinta kepada Nabi Yusuf, udah kita bunuh aja Nabi Yusuf, atau kita buang dia jauh-jauh, biar apa, hadirin jamaah sekalian, biar perhatian ayah kita itu berubah, bukan kepada Yusuf lagi, tapi kepada kita, anak-anaknya yang lain. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, setelah itu kalian, setelah kauman shalihin, kalian jadi orang soleh. Nah, ini kan tipu daya setan ini. Udah, kita nggak apa-apa lah, sekali-sekali kita maksiat, nanti kita tobat jadi orang soleh. Nah, begitu kira-kira. Kalau bahasa kita. Mereka juga mengatakan, sudah kita bunuh aja Yusuf. Udah kita baik sama bapak kita, biar bapak kita fokus kepada kita, yang tidak terlalu perhatian kepada Yusuf alaihissalam. Biar fokus kepada kita. Nggak apa-apa lah, sekali kita maksiat, kita buat dosa, sudah itu kita tobat. Nah, begitu juga nih tipu daya setan kepada kita. Sudah, kita maksiat aja sekarang. Nanti kan besok kita bisa tobat. Besoknya udah kita maksiat lagi, besok kan kita bisa taubat lagi. Besoknya maksiat lagi, besok kan kita, maka naudzubillahi min dzalik, kita mati dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Kita nggak tahu kapan kematian itu tiba. Naudzubillahi min dzalik, dalam keadaan maksiat kita mati. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, dan itu tipu daya setan kepada manusia, dan ini juga tipu daya setan kepada saudara-saudaranya Yusuf. Karena iri dengki mereka ingin, udah bunuh aja Yusuf. Nanti setelah itu kita jadi orang baik lah. Kita jadi orang soleh. Biar ayah kita lebih sayang kepada kita karena nggak ada Yusuf. Tapi hadirin jamaah sekalian, ternyata ada seorang di antara mereka bilang, qala qailum minhum, ada satu orang di antara mereka berkata, la
La taqtulu Yusufa, jangan kalian bunuh ini Yusuf. Ya, karena ini kan adik mereka. Mereka juga punya hubungan darah dengan Nabi Yusuf. Ya, mungkin dia juga cinta sebenarnya dengan Nabi Yusuf, tapi cinta ini ditutupi oleh rasa iri dan dengki. Maka dia mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi buang, lempar saja dia ke dalam sumur. Ya. Yaltaqidhu ba'da sayyarah. Biar dia diambil oleh orang-orang yang melaksanakan perjalanan, oleh musafir. Ya. In kuntum fa'ilin, kalau memang kalian benar ingin melakukan itu. Jadi yang satu mengatakan jangan bunuh. Ya, ini kan saudara kita, ini kan adik kita juga. Udahlah, lempar saja dia ke sumur. Mudah-mudahan nanti ada yang ambil. Ya, kalau kalian memang mau melakukan itu, memang kalian iri kepada dia. Kalau kalian memang ingin biar perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian, jangan dibunuh. Ya, tapi lempar dia ke dalam sumur. Ya, nanti ada orang yang ambil. Ya, kalau ada orang yang ambil, ya udah bawa dia jauh-jauh dari sini. Ya, dan nanti ayah kita akan mencintai kita. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.